Saya waktu itu pernah dikasih sakit, nggak kunjung sembuh. Nggak pernah sembuh. Selama 7 bulan saya nggak pernah sembuh. Kakinya sakitnya yaitu dari kaki. Waktu itu kayak ada besi di sini. Itu bingung sakitnya. Kalau lagi mau maghrib, saya sakit di sini, sakit di kaki. Kalau mau jam 9, perut yang dirasakan. Mau muntah tapi nggak ada yang dimuntahin. Nah, saya diberi hidayah pada waktu itu, kalau nggak salah pas mau jatuh bulan puasa besoknya. Malamnya saya mau taraweh. Nah, disitulah saya diberi hidayahnya. Nggak tahu kenapa, saya ikut taraweh. Saya juga nggak tahu apa yang mesti dibaca, saya nggak tahu. Sama sekali saya nggak tahu. Tapi saya hanya ikut-ikutan aja di dalam masjid itu. Di situ saya nangis, saya nggak tahu kenapa nggak tahu, saya juga bisa nangis di situ. Cuman yang di dalam hati saya waktu tarawih itu, saya meminta kesembuhan sakit saya. Saya minta kesembuhan sakit saya. Orang sujud, saya ikut sujud. Saya nggak tahu apa yang mesti dibaca. Nama saya Aris Tanuwijaya. Saya tinggal di Cengkareng. Saya mualaf dari tahun, kalau nggak salah, udah 8 tahun lah, kira-kira 8 tahunan. Kalau mengenai keluarga saya memang agamanya Buddha semua. Tapi yang mualaf saya dengan kakak saya. Dan saya diberi hidayah pada waktu itu. Akhirnya saya masuk agama Islam. Assalamualaikum. Saya Anton. Tinggal di Cawang. Saya menjadi mualaf tahun 2008. Saya menjadi mualaf. Bisa kameramen bisa. Bener banget ini. Enggak begitu. Jadi awal mula mengenal Islam itu seperti apa sih dulu itu? Saya pertama kali Islam waktu itu tahun 2008 di acara apa? Status pernikahan. Terus itu belajar di daerah sekitar rumah Ustadz, kurang lebih 2 tahunan belajar membaca, menulis. Kalau saya istri saya memang agamanya Islam. Cuman pada waktu itu setelah saya ketemu dengan istri saya nggak ada bermaksud untuk masuk agama Islam. Tapi saya diberi hidayah. Pada waktu itu kalau nggak salah pas mau bulan puasa kalau nggak salah. Saya diberi hidayah pada bulan puasa. Saya waktu itu pernah dikasih sakit, nggak kunjung sembuh. Nggak pernah sembuh. Selama 7 bulan saya nggak pernah sembuh. Kakinya sakitnya yaitu dari kaki. Waktu itu kayak ada besi di sini. Itu bingung sakitnya. Kalau lagi mau maghrib, saya sakit di sini, sakit di kaki. Kalau mau jam 9, perut yang dirasakan. Mau muntah tapi nggak ada yang dimuntahin. Nah, saya diberi hidayah pada waktu itu, kalau nggak salah pas mau jatuh bulan puasa besoknya. Malamnya saya mau taraweh. Nah, disitulah saya diberi hidayahnya. Nggak tahu kenapa, saya ikut taraweh. Saya juga nggak tahu apa yang mesti dibaca, saya nggak tahu. Sama sekali saya nggak tahu. Tapi saya hanya ikut-ikutan aja di dalam masjid itu. Di situ saya nangis, saya nggak tahu kenapa nggak tahu, saya juga bisa nangis di situ. Cuman yang di dalam hati saya waktu tarawih itu, saya meminta kesembuhan sakit saya. Saya minta kesembuhan sakit saya. Orang sujud, saya ikut sujud. Saya nggak tahu apa yang mesti dibaca. Kalau nggak salah pada waktu itu, kalau nggak salah pas mau sahur, saya ikut sahur. Saya jalanin puasa. Begitu buka, saya langsung dikasih kesembuhan pada waktu itu. Hari itu juga saya dikasih kesembuhan. Hilang semua penyakit.
itulah saya diberi hidayahnya situ. Maka dari itu waktu itu dari rasa itu langsung saya gimana ya. Jadi Allah mengabulkan permintaan saya pada waktu itu. Dan sampai sekarang saya benar-benar gimana ya, selalu ingin dekat lah gitu aja. Nah, apa biasanya kan kalau dari keluarga sendiri seperti apa? Biasanya nggak, kalau teman-teman mualaf Tionghoa ini kan selalu ada pertentangan dari keluarga ya. Nah kalau kok gimana nih dari keluarga? Kalau dari keluarga, orang tua dulu karena sekarang udah almarhum, dua-duanya udah almarhum. Pada waktu itu saya pernah mengatakan kalau kamu masuk Islam, keluar dari keluarga saya. Tapi saya juga bingung, sekarang udah almarhum orang tua saya juga bingung untuk mengirimkan doa seperti apa. Tapi saya yakin doa saya pasti nyampe kepada orang tua saya. Karena orang tua saya udah almarhum. Kalau enggak gimana? Dari keluarga sendiri saat Pertamanya iya, ada pertentangan keluarga, tidak boleh. Sempat dijauhi lah istilahnya gitu. Tapi ya lama-kelamaan ya orang tua saya yang merendah, mengerti dan bisa menerimanya. Pertamanya ya iya gitu, nggak bisa. Gas. Nah, terus kalau awal mulai masuk Islam kan setelah berikrar syahadat ya, Iya. setelah ucapan syahadat itu apa pertama hal yang membuat Kopdo ini merasa mantap bahwa Islam agama yang hak? Ya kayaknya wah, ini kayaknya masuk akalnya agama seperti itu Pak. Ya itu dari situ kan saya belajar agama dan melihat bahwa agama ini yang saya cari gitu. Karena dari agama ini kan mengajarkan kebenaran itu semuanya, mulai dari doa kita bangun, kita tidur, semua itu ada semua. Sedangkan kalau di agama ini kan nggak jelas gitu, cara sholatnya, cara ini. Kalau saya, karena memang istri saya orang agamanya Islam, pada saya saat nikah memang dibacakan 2 kalimat syahadat, tapi di situ saya kurang mantap. Pada saat saya dikasih hidayah lah, pada waktu itu baru saya dikasih. Pada saat saya dikasih hidayah baru saya merasa yakin dan mantap di situlah. Hal yang pertama kali dilakukan ya, maksudnya apa yang terberat sih ketika dari agama sebelumnya lalu masuk Islam? Hal yang pertama kali yang terberat itu apa? Sholatkah atau apa? Waktu lihat masuk agama Yang paling berat ya, aduh, kok masuk Islam begini banget gitu. Iya. Ya itu banyak aturan. Karena cobaannya gini, kalau di dalam agama Islam memang yang paling berat yaitu 5 kali apa namanya? 5 waktu. Sholat. Itu yang paling berat, 5 waktu. Kita untuk menjalankannya untuk 5 waktu. Tapi saya yakin pada waktu itu saya pernah menjalankan 5 waktu. Pernah menjalankan 5 waktu, nggak pernah ketinggalan. Dan sholat Jumat saya nggak pernah ketinggalan. Tapi di situ benar-benar ada hidayah. Saya benar-benar ada hidayah. Segala yang saya jalankan semuanya terlaksana. Segala apapun yang itu terlaksana. Di situlah makanya saya tambah yakin di situ. Pada saat menjalankan 5 waktu, menjalankan sholat Jumat, juga iya puasa juga pada waktu itu. Saya yakin pada waktu itu benar-benar saya jalankan. Apapun yang saya jalankan, benar-benar saya ada jalannya itu. Nah disitulah makanya saya tambah yakin dan tambah percaya. Nah, sepanjang masuk Islam sampai saat ini, ada tidak sih yang membuat ujian terberat ya, yang menyebabkan kalau ingin kayaknya ujian terberat itu membuat goyah iman, atau ada tidak sih seperti itu, kayaknya gue balik lagi deh ke agama yang lama, kayak gitu nggak sih ujian yang membuat goyah iman itu? Kalau saya nggak ada sama sekali, nggak ada di situ. Karena begini, ada juga dibilang tiada doa yang nggak akan. Nah disitulah makanya saya tambah yakinnya, karena saya udah pernah menjalankan 5 waktu seperti apa, itu pasti tercapai segala apapun yang akan kita laksanakan. Tapi kalau memang kita melenceng dari itu semuanya nggak akan ada. Kalau
Ada nggak Kalau ujian saya- terberat, misal ujian ekonomi setelah masuk Islam malah sampai pertama kali sakit, ya. ada waktu itu di bidang apa, tata caranya ya, sholat waktunya, ya terus di bidang ekonomi ya merasa juga sih kayaknya ada sedikit gitu. Oh, kenapa ya kalau kita jadi masuk Islam kok kayaknya jadi ekonomi agak berturun Iya. gitu loh, cobaan banyak gitu loh. Ya lama-lamaan ya kita jalani, kita tekuni ya akhirnya ya kita bisa lagi normal lagi seperti biasa gitu. yang membuat mantap apa? Yang membuat Iman. mantap, walau ini ya ini Iman. bagian ujian kecil ya, ujian finansial, ujian keuangan, ini mah cuma ujian kecil. Yang membuat mantap itu gimana? Iman ini ya ini tidak Akidah. tidak itu. Iya. Tidak. Terus apa namanya, untuk aktif di komunitas ini Masjid Tauhid sendiri udah berapa lama? Kalau Berapa lama? Sering ya? ngaji rutin ke sini pertemuan. kalau saya sih di sini udah lama ya. Udah 2008 itu udah 20 sini. tahun ada ya? 15 tahun ya? 2008 ya. Nih. Iya, udah lama rutin aja paling Dulu pernah di HBMI ya? HBMI. Iya, dulu. Iya, dulu. Saya pernah di HBMI, Pasarip dulu Pasarip. sih yang ini Pasarip itu. HBMI. Lalu pernah ikut PT juga waktu itu. Satu pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman atau di luar sana yang baru mulai mau belajar Islam atau yang baru berikrar syahadat lah, masih seumur jagung, masih setahun 2 tahun, apa sih pesan dari kawan-kawan untuk memantapkan akidahnya, untuk memantapkan keimanannya agar tetap berjalan di koridor keislaman ini? Ada pesannya nggak? Ya kalau saya inginnya, marilah kita sama-sama yang agamanya masih di luar Islam, ayo kita masuk Islam. Dan banyak faedahnya yang akan kita temukan di sini. Di dalam Islam itu banyak sih. Kalau saya Tipsnya, udah, tips atau tipsnya ya kita orang yang sama-sama. udah baru masuk Islam untuk agar lebih mantap. Iya, kalau yang baru masuk Islam, kalau saya sih tipsnya ya mari kita apa sih memupuklah iman kita pada Islaman ini.